Jumpa lagi Jaka TV. Ya, di samping saya ini ada sebuah laptop MSI GE76 Rider terbaru di tahun 2021 ini. Ya, dia sudah menggunakan GeForce RTX 30 series yang kencang banget. Tentunya bagi kalian yang nggak tahan melihat harga laptop yang tinggi, ya mungkin ini nggak cocok buat kalian. Tapi buat kalian yang ingin lihat hasil pengujian dari si laptop super monster yang satu ini, yuk kita lanjut ke pengujiannya. Oke, ini adalah MSI GE76 Rider 10UH-273ID kalau mau tepatnya ya. Ini adalah sebuah laptop monster yang dirancang untuk gamer dan kreator ya. Ini laptop menggunakan GeForce RTX 30 series yang pertama kali kami uji di sini. Kita lihat dulu spesifikasinya ya. Prosesornya menggunakan Intel Core i9 10980HK. Codename-nya Comet Lake, 14 nanometer, 8 core, 16 thread. TDP 45 watt, 16 MB Intel Smart Cache, base clock 2,4 GHz, maksimum turbo clock di 5,3 GHz dengan maksimum thermal velocity boost di 5,3 GHz. Kemampuan mencapai clock speed tinggi itu memang menjadi kelebihan dari prosesor Intel. Kemampuan itu akan menguntungkan di skenario gaming, di mana banyak gaming yang menyukai prosesor dengan clock speed yang tinggi. Prosesor Intel ini juga mampu memberikan bandwidth PCI Express secara penuh untuk discrete GPU, sehingga performa grafis jadi maksimal. Pada MSI GE76 Rider, jalur PCI Express 3.0/16 atau 3.0 kali 16 ini disediakan prosesor dan digunakan sepenuhnya untuk discrete graphics. Sementara untuk RAM yang tersedia di sini kecil kok, cuma 64 GB DDR4 3200. Ini udah dual channel lengkap dengan 2 slot SODIMM-nya di dalam ya. Nah, kapasitas dan kecepatan RAM ini sudah maksimal ya, jadi nggak perlu upgrade lagi. Untuk storage juga nggak gede-gede amat, cuma 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe. Tersedia M.2 slot kedua untuk nambahin kapasitas storage. Dan discrete graphics-nya ya juga RTX 30 biasa aja, cuma RTX 3080 laptop GPU. Maksimum graphics powernya ada di 155 watt. Nah, menurut Nvidia power rating untuk RTX 3080 laptop GPU ada di rentang 80 sampai di atas 150 watt. Jadi, laptop ini sudah menggunakan versi full performance. Ini nggak ada hemat-hematan sama sekali ya. Ya, jadi GPU dilengkapi dengan 6144 CUDA cores. Jumlahnya emang tidak sama dengan RTX 3080 desktop yang punya 8704 CUDA cores. Karena memang ini versi untuk mobile ya, tapi performanya udah maksimal. Nah, kapasitas memorinya juga 16 GB tipe GDDR6. Ini yang membedakan dengan RTX 3080 desktop yang memorinya hanya 10 GB aja, yang ini 16 ya. Untuk memori busnya 256 bit, ini juga agak sedikit berbeda dengan 3080 desktop yang memori busnya di 320 bit. Tentunya fitur resizable bar yang akhir-akhir ini marak dibahas telah aktif. Jadi sudah aktif di MSI GE76 Rider ini. Fitur ini memungkinkan prosesor dapat mengakses penuh keseluruhan kapasitas memori pada GPU-nya yang 16 GB tadi. Tanpa fitur resizable bar, akses prosesor ke memori pada GPU discrete akan dibatasi. Itu yang terjadi sebelumnya. Nah, fitur ini diklaim MSI dapat meningkatkan performa gaming sekitar 5-10% tergantung game apa yang dijalankan. Sayangnya nih, kita tidak ada opsi untuk menonaktifkan si fitur resizable bar di laptop ini. Jadi kami sulit membuktikannya ya. Jadi selamat menikmati aja performance yang sudah maksimum ya. Nah, untuk integrated graphics dia masih punya Intel UHD Graphics dengan 24 execution unit. Menariknya, pada software MSI Dragon Center disediakan fitur GPU switch untuk mengubah mode GPU yang aktif dengan pilihan discrete graphics mode. Di sini GPU Nvidia terus-menerus aktif membuat gamenya pasti menggunakan GPU Nvidia, nggak bakal salah pilih. Lalu ada MS Hybrid Graphics Mode. GPU Nvidia dan GPU Intelnya aktif bareng. Ini membuatnya lebih hemat baterai karena bisa switching, jadi GPU Nvidia tidak perlu hidup terus-terusan. Jadi kalau dibawa jalan-jalan, pastikan yang ini yang aktif. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah aluminium. Dan desainnya untuk bentuk dan lekukan bodinya tampak mirip dengan MSI GE66 Rider yang sudah modern dan cukup stylish ya. Sepanjang si depan bodi ini dilengkapi dengan lighting bar dengan lampu RGB yang mampu menghasilkan 16,7 juta warna. Lighting bar tersebut diklaim menciptakan efek panoramic aurora lighting yang tidak hanya menambah penampilan dari laptop ini jadi makin keren, tapi juga membuat nuansa ruangan tempat bermain game jadi lebih semarak. Ya, jadi kalau kalian pakai di tempat yang gelap,
rame nih. Pengaturan efek dan warna lampu RGB dapat dilakukan melalui software MSI Dragon Center atau SteelSeries Engine, dan tentunya ini kompatibel dengan teknologi MSI Mystic Light. Untuk warna bodi ini adalah matte metal grey. Dimensinya panjang 39,7 cm, lebar 28,4 cm dengan ketebalan 2,59 cm. Ya, jadi ini bukan laptop yang tipis. Ini monster ya, jangan tipis-tipis ya. Untuk bobotnya, laptop ini 2,98 kg dengan charger 820 gram. Charger ini memiliki keluaran daya di 280 watt. Jadi total bobotnya adalah 3,8 kg. Kenapa? Karena displaynya memang besar. Ini 17,3 inci. Tapi ya bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena layar ini udah layar 4K. 3840x2160 pixel, IPS level 100% Adobe RGB. Ini cocok untuk content creation atau untuk menikmati kualitas visual game secara maksimum. Refresh rate-nya 120Hz, ideal juga untuk gamer kompetitif. Color profile-nya bisa diubah-ubah melalui software MSI True Color atau MSI Dragon Center dengan pilihan gamer, anti blue, ini bikin mata nggak capek ya. Kemudian sRGB, ada Adobe RGB, ada Display P3, ada Office, dan ada Movie. Menariknya lagi, layar laptop ini juga dapat menampilkan overlay berbentuk crosshair seperti umumnya dijumpai pada sebuah monitor gaming. Bentuk, ukuran, warna, dan posisi crosshair ini dapat diatur melalui software MSI True Color atau MSI Dragon Center. Dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui software yang sama dengan menekan tombol function plus F6. Layar ini sudah menggunakan anti-glare, jadi ini membuat pemakaian jadi lebih nyaman. Bingkai layar juga didesain kelihatan dari tadi juga udah setipis mungkin emang desainnya ya. Bingkai sisi kanan dan kiri ketebalannya hanya 5 mm. Bingkai atas masih sedikit tebal tentunya karena ada kamera. Ya, karena kameranya bagus di atas ya. Istimewanya dari kamera ini sudah 1080p 30 fps. Biasanya kan kamera laptop tuh 720p, ini 1080p ya. Tentunya untuk keamanan, kamera itu juga bisa dimatikan melalui software MSI Dragon Center. Nah, untuk audio, dia menggunakan solusi audio dari DIN Audio. Untuk posisi speakernya, 2 di sisi samping kanan kiri keyboard mengarah ke pengguna, dan 2 di sisi samping kanan dan kiri body dengan arah keluaran suara secara horizontal. Disediakan pula software Nahimic untuk mengatur audio profile. Nah, software Nahimic ini juga menyediakan fitur Sound Tracker yang akan menampilkan overlay berupa radar saat bermain game. Yang ini yang memberitahu arah datangnya suara. Untuk kualitas suaranya ya cukup menggelegar ya, otomatis karena laptopnya memang besar, wajar itu. Untuk konektor di sisi kiri kita lihat ada satu Kensington Lock, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 by 2 yang 20 Gbps. Ini laptop pertama yang kami uji yang punya itu ya. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps lagi, dan di sisi belakang ya ada satu mini display port, ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ini sudah support display out dengan protokol DisplayPort, ada 1 GB Ethernet dengan chip Killer E3100X yang diklaim ini mampu menawarkan bandwidth hingga 2,5 Gbps. Lalu ada satu HDMI dan ada satu DC-in. Di sini terlihat ya bahwa MSI sangat memperhatikan penempatan setiap konektor agar area kanan dan kiri laptop bebas dari kabel-kabel yang mengganggu pergerakan mouse. Akan tapi disayangkan laptop gaming ini masih belum memberikan konektor Thunderbolt. Walaupun demikian seharusnya nggak terlalu masalah ya, mengingat laptop gaming ini sudah pakai discrete GPU laptop paling kenceng saat video ini dibuat, dan masih ada konektor USB 3.2 Gen 2 by 2 20 Gbps untuk konektivitas ke storage. Nah, untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX210. Ini sudah support Wi-Fi 6E atau 6E terbaru. Ini mampu menggunakan band 6 GHz selain 5 GHz dan 2,4 GHz. Ya, jadi yang ada E-nya itu nggak cuma 2,4 sama 5 tapi 2,4, 5 dan 6 bisa juga ya. Ini laptop pertama juga yang kami uji yang memilikinya. Dia juga sudah mendukung multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi tentunya. Ada support Bluetooth versi 5.2. Ini adalah versi Bluetooth paling tinggi saat video ini dibuat. Untuk keyboard
Seperti biasa, kelas atas keyboardnya pasti pakai SteelSeries. Desain dan layout tombolnya tampak diwariskan dari tipe atasnya, yaitu MSI GT76 Titan. Dilengkapi dengan tombol numpad yang diposisikan agak menjauh dari area keyboard utama. Lalu dia sudah punya per key RGB backlit-nya, ada 4 tingkat kecerahan, 5 kalau ngitung kondisi mati ya. Nah, warna dan efek lampu backlit dapat diatur dengan menggunakan software SteelSeries Engine. Selain membuat penampilan makin keren, lampu backlit juga membantu penggunaan saat menggunakan tombol function. Saat tombol function atau FN ditekan, lampu backlit tombol yang menjadi pasangan tombol FN itu akan nyala, sementara lampu backlit tombol lainnya akan dimatikan. Jadi kita tahu, oh ini bisa kombinasi dengan yang mana gitu ya. Kemudian untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang sebelah kanan. Ngetik masih nyaman karena tangan tetap tidak mudah masuk ke area touchpad. Dan untuk touchpad ini tidak dilengkapi dengan tombol khusus untuk klik kiri dan klik kanan. Tapi yang enaknya adalah dia sudah pakai Windows Precision Driver. Nah, dari sisi performa, MSI GE76 Rider ini dapat diatur melalui software MSI Dragon Center dengan pilihan ada Extreme Performance. Pada mode ini tersedia opsi untuk mengoverclock GPU Nvidia dan mengaktifkan fitur Cooler Boost agar kipasnya berputar di kecepatan 100% terus-terusan. Lalu ada mode Balance, ada Silent, ada Super Battery, ya tentunya buat irit baterai ya, dan ada User. Pada mode ini pengguna dapat dengan bebas mengatur tingkat performa dan kecepatan kipas yang akan digunakan. Oke, sekarang mari kita langsung tes dengan Cinebench untuk melihat konsistensi performance-nya. Kita lihat burst score dari Intel Core i9 10980HK di sini tampak mampu mencapai 1701 poin di mode balance dan bisa naik lebih tinggi lagi ke 1868 poin pada saat mode extreme performance digunakan. Burst score yang ini memang yang kita harapkan dari sebuah laptop dengan Intel yang pakai 8 core 16 thread. Sementara untuk sustain performance di mode balance itu performa prosesor tampak di kisaran 1540 sampai 1580 poin. Saat mode extreme performance, sustain performance prosesor tampak dapat dipertahankan di atas 1600 poin. Sustainnya ini tergolong oke untuk sebuah prosesor Intel dengan 8 core 16 thread. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian 3D. Yalah, kayak begini kita harus tes pakai Blender. Ini Blender 2.92 rendering time yang kita tes. Pakai BMW 27 Scene, resolusi 1920x1080 pixel, render resolution ada di 50%. Kita rendering dengan prosesornya, kita dapat waktu 3 menit 50 detik. Kalau kita render pakai RTX 3080-nya, ya jelas lebih cepat ya, di 28 detik saja. Ya, monster kan? Bener ya? Nah, kemudian kita beralih ke Adobe Premiere Pro Sisi 2021. Ini adalah pengujian baru kami karena kita udah tidak bisa pakai lagi Premiere Pro Sisi 2020 ya. Jadi kita terpaksa pakai yang baru sekarang. Ya maklum namanya juga software resmi, beginilah ya, harus ngikut. Nah, tapi skornya itu kita masih bisa kira-kira agak-agak mirip lah gitu ya dengan yang sebelumnya, walaupun ini mungkin sedikit lebih optimize. Nah, pertama kali kita coba video yang standar, kita coba yang 2 menit 7 detik ini ya, 4K 60, kita render ke 4K 60 dengan editing sederhana di situ. Dengan prosesor saja kita bisa mendapatkan waktu 9 menit 49 detik. Sementara itu kalau kita pakai GPU-nya, nah ini emang terbang ya, dengan yang baru memang agak sedikit terakselerasi jadi 1 menit 40 detik. Kalau dulu sih 4 menitan. Sekarang 1 menit 40 detik, ini luar biasa, emang kencang banget ya. Kemudian skenario berikutnya adalah yang Full HD, tapi kita tidak pakai 1080p 30, kita pakai 1080p yang 60 fps. Masih video yang sama, pakai prosesor, kita selesai di dalam 3 menit 41 detik. Kalau pakai GPU, kuda aktif kita dapat hanya 37 detik saja, sudah selesai. Emang kencang banget laptop yang satu ini. Oke, sekarang kita beralih ke gaming test. Tapi kita coba GPU-nya dulu. Kita tes untuk gaming. Kita pakai 3D Mark Firestrike Ultimate. Graphics core yang kita ambil untuk DirectX 11 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa RTX 3080 laptop GPU yang 155 watt ini bisa menghasilkan 7941 poin. Ini kalau dibandingkan dengan RTX 3070 desktop, itu memang sedikit tertinggal ya. Kalau yang desktop itu bisa 8485 poin. Sementara itu untuk 3D Mark Time Spy Extreme, kita ambil graphics core di DirectX 12. Pakai RTX 3080 laptop GPU ini kita dapat 6224 poin. Sementara itu untuk pembanding RTX 3070 Founders Edition yang desktop itu di 6705 poin. Tampak dari dua pengujian di atas, RTX 3080 laptop GPU yang 155 watt ini punya posisi performa yang nyaris mendekati RTX 3070 Founders Edition untuk desktop. Perbedaan performa kedua GPU Nvidia tersebut hanya di kisaran 6-7% saja. Bedanya tentunya yang ini bisa dibawa-bawa, yang itu
nggak bisa ya. Oke, kita langsung masuk ke gaming aja. Dota 2 kita setting di 1080p? Nggak usah lah, 4K lah ya, Dota 4K. Quality presetnya fastest, rendering scale di 100%, scene berat bisa ya 160-170 fps dengan scene ringan 210 fps. Ini tadi 4K bukan sih ngetesnya? Ini 4K kok. Iya bener, ini 4K ya. Kemudian CSGO lagi-lagi 4K karena agak memalukan kalau kita tes di 1080p ya. Quality preset tetap di low dan kita dapat 210 sampai 490 fps. Tinggi banget ya. Kemudian kalau kita nggak tes ini pasti banyak yang nanya, jadi kita tes Genshin Impact ini versi 1.4 yang baru ya. Lagi-lagi setting di 4K, rendering scale 1,5, quality setting di maksimum ya, kita pentokin aja, dan rata-rata 60 fps. Masih bisa drop kadang-kadang ke 56 fps ya, tapi ya itu wajar sih memang. Karena settingannya memang sudah luar biasa tinggi banget, rata kanan ya. Kemudian kita pindah ke Forza Horizon 4, lagi-lagi 4K, quality presetnya jadi di ultra aja deh ya. Oke. Kita soalnya masih bisa dapat 100 sampai 120 fps dengan kadang-kadang dia bisa drop ke 97 fps, nggak jauh-jauh dari 100 kok ya. Kemudian beralih ke game berat ini, Shadow of the Tomb Raider. Lagi-lagi kita setting di 4K ya. Quality presetnya di highest, dengan RTX di medium kita dapat 50 sampai 60 fps. Kemudian pindah ke game yang berat lain, Death Stranding. Quality presetnya di very high, DLSS kita taruh di quality mode. Kita masih dapat 90 sampai 100 fps. Oke, masih ingat bahwa semua kita uji di 4K? Ya. Cyberpunk 2077 kita uji juga di 4K. Quality presetnya untuk ray tracingnya di ultra, DLSS-nya di ultra performance kita dapat 45 sampai 60 fps. Nggak ada masalah main game ini dengan kualitas yang luar biasa tinggi. Lalu game Control 4K, quality presetnya di high, ray tracingnya di medium, DLSS-nya kita on kan, dan kita tetap dapat di 45 sampai 55 fps. Kemudian untuk Assassin's Creed Valhalla yang juga lumayan berat, kita set juga balik lagi di 4K lagi ya, nggak ada 1080p test ya, 4K semua. Quality preset di ultra high kita dapat 50 sampai 60 fps. Jadi laptop ini sebetulnya siap banget untuk ketemu dengan layar yang bahkan lebih besar lagi dan jalan di 4K. Kayaknya nyaman ya. Kalau 4K sekecil ini mungkin kurang pas, kita pasang layar yang besar asik nih kayaknya. Nah, sekarang kita beralih ke storage test. Untuk Crystal Disk Mark-nya kita lihat bahwa SSD yang terpasang itu read-nya ada di 3456 Mbps dengan RAID di 2747 Mbps. Bukan yang paling kencang yang kita pernah lihat, tapi percayalah, ini udah kencang banget sebetulnya ya, karena read udah di 3000-an itu udah kencang. Oke, kita beralih ke baterai. Kita lihat bahwa kapasitas baterainya adalah 99,9 Wh. Ini adalah kapasitas baterai tertinggi yang masih diizinkan untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Kalau lebih dari ini kayaknya sudah harus dikirim pakai kargo ini ya. Nggak bisa pakai pesawat lagi udah. Nah, kita set di setting brightness di 50%, volume 25%, balance mode, resolusi layar tentunya di 4K. Lalu kita coba playback 1080p video ya, karena ini standar kita. Kalau kita pakai discrete mode, di mana ini menggunakan GPU NVIDIA-nya aktif terus-terusan, kita bisa menjalankan ini hampir 3 jam, atau tepatnya 2 jam 52 menit. Ya, 3 jam lah ya. Gitu. Kemudian kalau kita pakai mode MS Hybrid Graphics Mode, yang pakai Intelnya aktif tentunya kalau nonton video, dia bisa memutar video selama 5 jam 10 menit. Jadi di sini menjelaskan banget ya, untuk aktivitas ringan pakailah MS Hybrid Graphics Mode saat menggunakan baterai ya. Dan jangan terlalu banyak berharap dari baterainya karena memang ini monster banget. Oke, kalau main game gimana? Kita coba main Dota 2 selama 1 jam. Kita turunkan presetnya ke 1280x720 untuk ngirit baterai tentunya ya. Quality presetnya di fastest dengan 100% render. Dengan baterai boost off selama 1 jam main, sisa baterainya adalah 24%. Sementara kalau baterai boostnya on di 60 fps, sisa baterainya adalah 42%. Jadi masih bisa lah ya main 1 ronde tanpa nyolok ke listrik. Nah, sekarang kita coba chargingnya. Ingat, ini baterainya besar sekali. Dalam charging 1 jam, dia akan mengisi 44%. Sementara itu untuk dari kosong sampai penuh, dia memang membutuhkan waktu 3 jam 12 menit. Yang menurut kami masih cukup normal mengingat ukuran baterainya yang luar biasa besar. Nah, untuk menjaga kesehatan baterai, tersedia fitur Battery Health Option di MSI Dragon Center dengan pilihan Best for Mobility. Ini kapasitas baterainya akan diisi hingga 100%. Lalu ada pilihan Balance, baterai akan diisi jika turun sampai di bawah 70% dan ngisi
diisinya itu akan berhenti di 80%. Lalu ada juga best for battery. Baterai ini akan diisi jika dia turun di bawah 50% dan berhenti di 60%. Tersedia pula fitur battery calibration untuk melakukan kalibrasi kapasitas baterai. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem pendingin. Laptop ini menggunakan sistem pendingin MSI Cooler Boost 5, dilengkapi dengan 6 heat pipe tembaga dan 2 kipas. Dilengkapi pula dengan 4 ventilasi pembuangan panas, kanan, kiri, dan belakang kanan dan kiri ya. Untuk suhu kerja kita uji di mode Extreme Performance dengan fitur Cooler Boost aktif, kecepatan kipasnya ya full terus 100% ya. Kita load Cinebench R15 looping, tampak suhu kerja prosesor ada di kisaran 95 derajat pada pengujian ini. Lalu kalau kita load dengan 3D Mark Firestrike Stress Test, suhu tertinggi dari RTX 3080 laptop GPU ini mencapai kisaran hanya 72 derajat Celcius. Dan kalau kita load pakai Blender, jadi ini GPU rendering, pada pengujian ini suhu prosesor dan RTX 3080 GPU ternyata tetap bisa dipertahankan di 80 derajat Celcius ya. Jadi sebaiknya memang katanya andalkan GPU-nya aja ya biar lebih aman. Lalu kalau kita load Premiere Pro CC 2021 untuk video ekspor dengan GPU, pada pengujian ini kita lihat bahwa suhu prosesor tampak berfluktuatif di kisaran 60 sampai 80 derajat Celcius saja. Suhu RTX 3080 laptop GPU juga hanya mencapai kisaran 61 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi membuktikan bahwa kalau kalian ada pekerjaan berat, tolong GPU-nya dipakai ya. Kemudian kalau kita main game dengan Assassin's Creed Valhalla yang berat, 30 menit kita lihat bahwa suhu prosesor tampak ada di kisaran 65 sampai 71 derajat Celcius. Sementara suhu RTX 3080 laptop GPU ini di kisaran 74 sampai 75 derajat Celcius saja. Jadi kita bisa lihat dari pengujian suhu yang kita lakukan ini bahwa si prosesor Intel Core i9 10980HK di MSI GE76 Rider ini punya suhu kerja yang tergolong tinggi saat seluruh core dan thread di load 100% secara terus-menerus. Akan tapi di skenario gaming atau skenario yang lain yang tidak mempunyai prosesor 100% secara terus-menerus, suhu prosesor ternyata aman. Dan karena GPU-nya kenceng banget ya, sebaiknya kalian cari aplikasi yang memang bebannya ada di GPU ya. Karena saat dibebani berat sekalipun RTX 3080 laptop GPU ini selalu ada di bawah 80 derajat Celcius. Dan kalau ini buat aplikasi content creator, kelihatan kan kalau GPU dipakai memang jauh lebih kencang. Sekarang mari kita lihat suhu permukaannya ya. Kita lihat, kita load 30 menit Assassin's Creed Valhalla. Bagian bodi paling panas ada di area sebelah atas keyboard dengan suhu sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Seluruh tombol keyboard suhunya tetap aman di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Ini berarti tangan akan tetap aman dan nyaman walaupun kalian main game selama berjam-jam menggunakan keyboard bawaannya. Nah, tentu kalian akan bertanya-tanya, harganya berapa? Ya, Monster yang satu ini tentunya tidak akan bisa dijual di harga 10 juta, ya. Harganya ada di 69.999.000. Ya, tentunya setiap pembelian MSI GE76 Rider 10UH akan mendapatkan MSI Urban Rider Backpack. MSI GE76 Rider 10UH ini juga dilindungi dengan garansi selama 2 tahun dari MSI. Hal yang perlu diperhatikan adalah suhu prosesornya tergolong tinggi kalau semua core dan threadnya di load 100% terus-menerus. Untungnya skenario ini tuh langka sih sebetulnya. Aplikasi-aplikasi sekarang akan lebih happy, lebih suka untuk memanfaatkan juga GPU-nya. Dan catatan berikutnya adalah dia belum dilengkapi dengan konektor Thunderbolt, tapi memang GPU-nya udah super kenceng dan konektor-konektornya juga sudah super lengkap ya. Dan poin menarik kita bisa lihat bahwa dengan RTX 3080 laptop GPU ini adalah discrete graphics GPU laptop paling kencang saat ini terpasang di sini. Mantap banget memang ya. Ngejalanin game kompetitif di ratusan FPS tuh nggak ada masalah sama sekali. Game AAA 4K rata kanan dengan lancar juga aman, nggak ada masalah. Fitur resizable bar-nya tersedia dan aktif, jadi ini bisa mengoptimalkan performa gaming juga. Dan dia siap untuk akselerasi software content creation yang ternama. Ditenagai dengan prosesor 8 core 16 thread yang mampu bekerja di clock speed yang tinggi, ini jadi membuat dia cocok banget untuk gaming dan juga content creation ya tentunya. Kapasitas RAM dan SSD-nya masif. Ingat tadi 64 GB RAM, 2 TB SSD ya. Dan storage yang masih bisa ditambah lagi ya. Layarnya udah 4K 120Hz 100% Adobe RGB. Kemudian keyboardnya pakai SteelSeries per key RGB ya, lightingnya ya. Kamera bawaannya juga 1080p bukan 720p. Dan jumlah dan jenis konektornya melimpah. Bahkan tersedia konektor USB 3.2 Gen 2 by 2 yang 20 Gbps. Dan Wi-Fi-nya juga sudah Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya udah versi 5.2.
Harga yang ditawarkan emang belum tentu terjangkau bagi semua orang, akan tapi jika kalian sedang mencari laptop gaming dengan spesifikasi hardware dan performa tertinggi, ini adalah salah satu laptop yang bisa jadi pilihan. Dan yang gak kalah penting adalah semua game bisa dijalankan dengan mulus lancar dalam resolusi 4K. Dan jika kalian adalah seorang content creator yang lagi-lagi banyak menggunakan GPU dan butuh performa yang super tinggi, MSI GE76 Rider yang satu ini adalah pilihan yang sangat menggiurkan. Saya Deddy Irfan, jaga TV.